Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom, damai dan sejahtera bagi kita. Senang sekali kita boleh berjumpa dalam suatu persekutuan ibadah. Sekalipun selaku persekutuan jemaat, kita tidak bisa bersekutu dalam gedung gereja, dalam ibadah-ibadah keluarga juga, tetapi itu tidak mengurangi persekutuan kita dengan Tuhan. Itu tidak mengurangi ikatan kasih kita kepada sesama kita selaku orang beriman. Bapak Ibu Tuhan Yesus kasihi, mari sekalipun Bapak Ibu Saudara beribadah di rumah masing-masing melalui online ini, mari Bapak Ibu Saudara tetap bersukacita menyambut ibadah ini. Kita puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam nyanyian rohani 16. Nyanyian rohani 16 ayat 1 dan ayat 2. Nyanyian rohani 16 ayat 1 dan 2. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan. Pemimpin hidup yang mendengar seruan, yang oleh Anaknya memberi anugerah dan tak terbilang pun mujizat berkat-Nya. Sempurna kayanya, olehnya diberkati semua anak-Nya dengan sejahtera hati. Roh Tuhan memberi kekuatan dan terang di atas bayamat, kuasa-Nya menang. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita bermazmur bagi Tuhan. Mari kita membuka Mazmur 138. Bukan Mazmur 138 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan ucapkan ini secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara akan mengucapkan ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-8. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan.
sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dan jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Demikian kita sudah bermasmur bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita siapkan bagian firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita di malam hari ini terambil dari Lukas 23 ayat 33 hingga 43. Lukas 23 ayat 33 hingga 43. Mari sebelumnya kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, tetapi Engkau yang selalu ada hadir di tengah-tengah kehidupan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas semua penyertaan Tuhan, kasih dan sayang Tuhan, kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa dalam Yesus, anugerah keselamatan sudah Engkau beri kami melalui pengorbanan anakmu Yesus Kristus di kayu salib. Dan ini adalah minggu sengsara yang ke-7. Kami boleh menghayati, mengambil makna dari penderitaan Tuhan Yesus. Bapa dalam Yesus, kami akan membaca sebagian firman Tuhan. Tetapi Bapa, kami mohon hikmat Tuhan ada pada kami. Roh-Mu yang kudus memimpin kami Tuhan, supaya hati pikiran kami benar dicerahkan oleh firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus bekerja sehingga kami sanggup melakukan firman ini. Kuduskan semua umat-Mu ya Bapa yang beribadah di malam hari ini. Kuduskan juga hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa dan Kristus. Amin. Lukas 23 ayat 33 hingga 43. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah
Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah Raja orang Yahudi. Orang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan sama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikian jauh firman Tuhan untuk kita renungkan di malam hari ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang Tuhan Yesus alami kayu salib itu tentu sangat menyakitkan bagi pribadi seorang manusia. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus ini, diharapkan kita bisa mengubah diri kita dari makna dari penyaliban itu. Penyaliban itu diharapkan bisa mengubah pikiran kita, bisa mengubah cara pandang kita tentang kehidupan kita di tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, coba kita perhatikan ayat 33. Ayat 3 dikatakan, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dia disalibkan bersama dua orang penjahat. Dua orang penjahat. Sama-sama mereka bertiga mengalami penderitaan yang sama, sama-sama juga disalibkan, sama-sama juga mereka akan mengalami kematian. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Yesus dia hadir bersama dengan manusia. Yesus turun ke bumi di tengah-tengah penderitaan manusia. Yesus terlibat. Yesus dia hadir, dia menyamakan diri dengan manusia yang mengalami penderitaan. Kekasih Tuhan, Yesus mau bersahabat dengan manusia. Tetapi persoalannya Bapak Ibu, dua orang penjahat di samping kiri dan kanan Tuhan Yesus mempunyai tanggapan yang berbeda terhadap Yesus Kristus yang menderita itu. Yang satu, dia menolak kehadiran Yesus, menolak anugerah Tuhan. Sekalipun nyata-nyata dia juga mengalami penderitaan, dan Yesus menderita bersama dengan dia, menolak kehadiran Tuhan. Dia mencela Tuhan Yesus. Dia menolak anugerah Tuhan itu. Tetapi yang seorang berbeda. Dia justru menerima anugerah Tuhan itu. Dia mengakui segala dosa dan salahnya. Dia menyadari bahwa dia layak dihukum. Sementara Yesus yang tergantung di kayu salib itu tidak layak dihukum. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dari dua orang penjahat ini bisa menggambarkan inilah keadaan manusia di zaman sekarang. Ada orang yang menolak Tuhan, tetapi ada yang menerima. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan,
dalam penderitaan Tuhan Yesus ada penghiburan yang Tuhan Yesus berikan kepada semua pengikut-pengikut Yesus yang setia. Pengikut-pengikut Yesus yang setia, Bapak Ibu Saudara, ya, murid-murid Yesus tentu, orang-orang yang dulu pernah di Tuhan Yesus, yang tuli, yang buta, yang bungkuk, yang sakit, yang mengikuti Yesus setia, tetapi juga Bunda Yesus, Ibu Maria, Bunda Maria, dan semua perempuan-perempuan yang setia menyertai mereka. Mereka ini sangat berduka. Mereka ini sangat berempati, ikut menderita bersama Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam penderitaan Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus dia memberikan suatu penghiburan kepada mereka yang menderita. Penghiburan seperti Yesus berikan, Bapak Ibu Saudara. Ayat 34 dia katakan begini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, apa makna dari doa Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu Saudara? Ucapan Yesus ini menjelaskan bahwa Yesus memegang kendali penderitaan itu. Yesus ada di atas penderitaan. Dia tidak dikalahkan oleh penderitaan. Terbukti dia berdoa, bahkan dia mengampuni, meminta Tuhan mengampuni orang-orang yang bersalah. Bapak Ibu Saudara, penderitaan mengalahkan Tuhan Yesus. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang harus kita contoh dari pribadi Tuhan Yesus. Kita boleh dikendalikan oleh penderitaan. Seberat apapun penderitaan dalam dunia ini, seberat apapun pergumulan-pergumulan yang kita rasakan, sakit penyakit, berbagai masalah yang kita hadapi dalam dunia ini, tidak boleh itu mengendalikan jiwa kita, mental kita. Tetapi kita yang harus mengendalikan semua penderitaan itu. Percaya kepada Bapa di sorga, pada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kita hikmat. Hikmat Tuhan itulah yang membuat kita kuat dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun dalam hidup kita ini ada banyak tekanan-tekanan hidup, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Tuhan Yesus dia memaklumi orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, karena mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Karena orang jahat, orang-orang yang menolak Yesus itu, mereka tidak memahami bagaimana kasih Allah itu kepada mereka. Mereka belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tugas kita harus memperkenalkan kasih Allah kepada setiap orang. Tugas kita sebagai orang percaya, kita harus bisa seperti Tuhan Yesus, bisa mengampuni, tetapi juga bisa mewujud nyatakan kasih Allah itu kepada setiap orang, supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Seperti seorang penjahat yang di kayu salib itu. Bapak Ibu Saudara, itulah penghiburan pertama yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang yang berduka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, penghiburan Allah Bapa kepada anaknya Yesus Kristus, yaitu adanya pengakuan tadi dari orang yang berdosa di kayu salib tadi, Bapak Ibu Saudara. Penjahat ini sadar akan dosanya dan dia percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia tidak bersalah, tetapi si penjahat inilah yang bersalah. Dan dia meminta kepada Tuhan Yesus, suatu saat kelak, ketika Tuhan ada di Firdaus, si penjahat ini pun ikut serta. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan, Bapak Ibu Saudara? Ya, juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ucapan Tuhan Yesus ini mempunyai makna bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan,
Kalau kita sungguh-sungguh mengaku seluruh keberadaan kita di hadapan Tuhan, kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan itu Maha Pengampun. Dan Tuhan bersedia untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jika ada seorang yang bertobat, percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka seisi sorga bersuka cita. Bapak Ibu Tuhan, pelajaran penting dari peristiwa penyaliban Tuhan Yesus bagi kita, untuk kita renungkan bersama dalam menjalani kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Apabila kita mengalami pergumulan, penderitaan, kesusahan, tantangan seberat apapun, janganlah penderitaan itu mengendalikan kita. Tapi kita harus mengendalikan semua penderitaan itu. Iman percaya kita kepada Tuhan. Kita harus bisa tenang dalam menghadapi segala tantangan itu. Tenang berdoa. Di situ ada kuasa. Kuasa mendatangkan mujizat, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, pelajaran bagi kita melalui peristiwa penyaliban Yesus. Kita harus bisa seperti orang yang tersalib tadi. Kita merendahkan diri, mengaku dosa, dan bertobat kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan mengampuni kita. Berkat Tuhan tercurah kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ayat 43. Ayat 43 dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Maksud dari Tuhan Yesus berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati penyerahan diri orang itu. Tuhan Yesus memberkati dan orang itu. Sekarang juga engkau bersama-sama aku di taman Firdaus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita sekarang berada dalam masa-masa di mana virus corona sekam dunia. Banyak orang yang mengalami stres, apalagi kalau ada anggota keluarganya yang tertular. Itu luar biasa stresnya, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mudah untuk mengunjungi dia, tidak mudah untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang sakit, apalagi kalau sudah diisolasi. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di masa pandemi corona ini, Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita tidak boleh berjabat tangan, sekalipun kita tidak boleh bertemu dalam suatu persekutuan yang banyak, sekalipun kita tidak bisa berpelukan, sekalipun kita tidak bisa melakukan cipika-cipiki, Bapak Ibu Saudara, tetapi ingat, kita tidak memisahkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Semakin kita dijauhkan dalam lingkungan sosial kita, social distancing, tetapi persekutuan kita dengan sesama persekutuan kita harus semakin dipererat. Persekutuan kita dengan Tuhan juga semakin kuat, Bapak Ibu Saudara. Jangan kalah oleh situasi dan kondisi. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ikuti anjuran-anjuran pemerintah. Jangan kita merasa mampu, merasa kuat, merasa arogan, merasa punya iman yang tinggi, Bapak Ibu Saudara. Sudah banyak korban. Pendeta juga banyak yang sudah meninggal. Warga jemaat sudah banyak yang terinfeksi. Karena merasa iman mereka. Jangan kita seperti itu. Kita turuti apa anjuran pemerintah. Pemerintah adalah tangan Tuhan. Pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan. Pemerintah adalah hamba Tuhan. Jadi upaya-upaya pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat dari pandemi corona ini, mari kita ikuti, Bapak Ibu Saudara. Iman kita adalah iman yang setia taat kepada Tuhan, tetapi iman kita juga adalah iman yang berhikmat. Bukan iman yang yang fanatik tetapi kosong, tetapi berhikmat, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, biarlah dalam situasi stay home ini,
Semua orang harus tinggal di rumah, kita manfaatkan dengan baik. Relasi kita, relasi suami dan istri harus semakin baik. Yang tadinya suami istri itu mungkin sibuk kiri kanan, jarang bertemu, inilah kesempatan yang baik. Suami dan istri bisa saling berbagi rasa, bisa mengasihi. Begitu juga orang tua dengan anak-anak. Kesempatan yang baik supaya orang tua bisa membimbing, mendidik anak-anak, menceritakan firman Tuhan, menceritakan nilai-nilai etika yang baik kepada anak. Itulah kesempatan Bapak Ibu Saudara. Stay at home adalah kesempatan yang baik untuk kita boleh merasakan kasih Allah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menyerahkan persembahan. Dan di dalam kita menyerahkan persembahan ini, kita akan mengiringinya dengan memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 55. Nyanyian rohani 55, kita menyerahkan persembahan kita. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Hatiku beriman mandang kesiksaan. Hatiku beriman mandang kesiksaan di Golgota. Dengarlah Tuhanku doa sembahyangku, kepada sayangmu ku menyerah, kuatkan hatiku dengan kuasa-Mu, agar tetap aku menjalani jalan ke negeri di mana Kau beri damai genap, damai genap. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, dan setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang kami sapa dan sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucap lagi kepadamu Tuhan, sebab Engkau hadir dalam persekutuan ibadah kami di malam hari ini. Bapa dalam Yesus, Roh-Mu yang kudus juga bekerja dalam ibadah kami Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Engkau juga memberikan kami hikmat sehingga kami bisa merenungkan sebagian firman Tuhan. Sekalipun renungan kami tidak sempurna, tetapi Roh-Mu yang kudus itu akan menyempurnakan firman ini dalam hidup kami, dan kami akan melakukan itu dalam hidup kami. Allah Bapa, dalam kesempatan yang baik ini, kami selaku persekutuan umat-Mu Bapa, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat kami Bapa. Kiranya Tuhan mau melihat setiap warga jemaat kami Tuhan. Tuhan hadir di dalam setiap kesibukan, setiap keberadaan warga jemaat kami Bapa. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan lindungi hati pikiran seluruh warga jemaat kami Bapa. Teristimewa ya Bapa, Tuhan lindungi seluruh warga jemaat kami.
dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kematian, kuasa penderitaan. Pandemi virus corona sedang menghantui setiap umat-Mu ya Bapa. Dan kepadamu Tuhan, kiranya Engkau bermurah hati bagi kami. Kiranya Engkau mau melindungi kami dari kuasa-kuasa. Jauhkan kami Tuhan dari penularan virus corona ini Bapa. Dan biarlah kami boleh hidup dalam damai dan sejahtera. Bapa, dalam Yesus, kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap warga jemaat-Mu Bapa yang mengalami sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Begitu juga warga jemaat-Mu ya Bapa yang sementara ini ada dalam pergumulan. Masa-masa penantian, pembebasan. Tapi ada juga yang berada dalam berbagai hal ya Tuhan. Sehingga pergumulan itu begitu berat dialami warga jemaat-Mu Bapa. Bapa, dalam Yesus kami mohon, Engkau hadir di setiap pribadi dan keluarga. Engkau memberikan kami pencerahan iman percaya. Engkau memberikan kami kekuatan iman percaya. Bersatu kepada Tuhan. Tuhan buka jalan bagi setiap orang yang mengalami pergumulan. Sehingga dalam minggu sengsara ini Tuhan, apa yang Tuhan Yesus alami di kayu salib, dan sementara kami juga mengalami itu. Ketika Engkau bangkit kematian-Mu Tuhan, kami juga bangkit dari segala kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Allah Bapa, dalam Yesus terima kasih. Semua anak-anak kami dalam masa pertumbuhan fisik Tuhan berkati dengan kesehatan. Dalam masa-masa pendidikan Tuhan berkati juga dengan kemampuan belajar yang baik Bapa. Sekalipun anak-anak kami tidak bersekolah, mereka ada di rumah. Kiranya anak-anak kami Tuhan berikan hikmat supaya mereka boleh belajar di rumah. Sehingga tidak ketinggalan setiap pelajaran-pelajaran ya Bapa. Dalam pergaulan tolong hikmat Tuhan juga ada pada anak-anak kami. Supaya mereka berjalan menurut rancangan dan kehendak Tuhan. Tidak jatuh ke dalam berbagai penyesatan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Bapa.